Prabowo ditekan oleh Jokowi? Ditekan. Kenapa bisa, Pak? Padahal kan Prabowo ini orang kuat, tentara. Kita bisa menduga mereka 5 tahun sama-sama. Jadi saling tahu kartu as masing-masing. Oh, saling sandra ya? Saling sandra. Oke. Nah, mudah-mudahan itu Mudah-mudahan tidak salah. jadi. Mudah-mudahan salah. Yang kedua adalah oligarki kelihatannya ikut menyandra. Oke, jadi berarti oligarki bersama Jokowi menyandra Prabowo? Ya, Oke. dengan caranya oligarki mengancam akan menggoncang ekonomi Indonesia. Kenapa, Mas? Itulah kenapa pentingnya jangan sampai karena hampir semua impor di tangan oligarki. Dia tahan impor gula, impor beras seminggu, kacau ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari rimol.id, jadi Said Didu mengatakan musuh kita sekarang bukan Jokowi. Nah, Said Didu sekarang ya dipolisikan oleh Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang yang bernama Mas Kota. Jadi Said Didu ditunding memprovokasi terkait pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Dan kalau kita lihat ada banyak sekali tokoh-tokoh nasional memberi dukungan kepada Said Didu, Save Said Didu ya, dalam menghadapi tuntutan dari Kepala Abdesi Kabupaten Tangerang yang bernama Mas Kota. Jadi orang inilah ya yang memang melaporkan Said Didu. Baik, coba kita lanjut ya. Jadi Said Didu mengatakan bahwa musuh kita sekarang bukan Jokowi. Jadi menurut Said Didu, keberadaan oligarki selama 10 tahun pemerintah Jokowi yang terus berlanjut hingga saat ini dianggap berbahaya bagi keberlangsungan negeri ini. Sebab seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia telah mampu dikuasai oleh para oligarki. Jadi menurut Said Didu, negara ini sudah benar-benar dikendalikan oleh oligarki. Jadi menurut Said Didu, oligarki itu dipelihara oleh Jokowi. Pasalnya karena oligarki itulah telah mengambil hak rakyat, mulai dari mengambil tanah rakyat, tambang rakyat, hutan rakyat ya. Ya, salah satu buktinya adalah PIK 2 itu ya menjadi proyek strategis nasional. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lihat ya podcast Abraham Samad Speed Up ya bersama Said Didu. Kita lihat pidato Pak Prabowo itu sangat luar biasa ya, memperlihatkan bahwa inilah pemimpin yang sesungguhnya kuat dan punya integritas kuat juga ya. Dia kuat juga sebagai pemimpin, apalagi kalau kita lihat latar belakangnya tentara, militer, jadi strong ya gitu ya. Tapi ternyata tambah ke sini kita sudah mulai agak pesimis. Kenapa pesimis? Ini kok dia berulang kali bolak-balik ke Solo, Pak Said. Ya. Jadi seolah-olah kita ini rakyat biasa. Ini kenapa nih Pak Prabowo selalu datang konsultasi? Atau dia masih diintervensi sama Jokowi atau gimana nih? Kira-kira apa yang terjadi di belakang layar ini, Pak Said? Kan Pak Said kenal benar nih watak Prabowo ya, integritas Pak Prabowo. Dan sebenarnya dia orang yang kuat. Oke. Saya tidak pernah satu tim, tapi saya berbagai peristiwa saya mengikuti beliau. Oke. Saya ini kan di dalam birokrasi sejak Pak Harto sampai Jokowi. Orde Baru ya? Orde Baru sampai sampai Jokowi. Nah, puncak peristiwa yang kita ini kan adalah 98. Supaya saya orang paham gimana Pak Prabowo sebenarnya. Nah, kemudian dia ke Yordan kan. Ya. Kemudian dia balik. Nah, balik saat itu saya ada bersentuhan tuh 2 kali pada saat saya jadi sesmen BUMN. Pada saat itu, ini saya cerita supaya orang paham untuk menilai nasionalisme, integritas, patriotisme Pak Prabowo seperti apa sebenarnya. Nah, saat itu Nelu di Bank Mandiri datang ke saya. Pak, ini karena kredit macetnya Kiani Kertas tuh punya Bob Hasan. Bob Hasan itu sekitar 3 triliun lebih. Dan Nelu menyatakan, Pak, ada yang mau beli. Saya tanya, siapa yang mau beli kredit macet ini? Dia bilang Prabowo. Saya bilang, ngapain Prabowo beli itu? Pak, ini kan rugi. Setelah saya tanya, dia bilang, kalau dibeli asing, karena mau dilelang, kan BPPN mau lelang. Dibeli asing, maka bandaranya dan di perbatasan dan lain-lain akan dikuasai asing. Dan saya mau beli. Punya uang nggak? Punya. Prabowo bilang gitu ya? Punya, ya. Nah, karena ini masalah kaitan dengan banyak variabel, maka saya bilang, udahlah, sebaiknya di-handle Pak Wapres, Pak JK. Nah, akhirnya terjadi. Nah, ibaratnya, yang kedua, pada saat kertas kerap Aceh ini tempatnya dulu Jokowi dulu kerja, katanya. BUMN di Aceh. Katanya ya? Katanya. Belum pasti. Nah, ya. Terus, kebetulan, hutannya itu dikuasai juga oleh Prabowo. Berpegang perhutani.
Nah, setelah saya nego, oke, nggak apa-apa diambil. Maksud saya, Pak Prabowo ini nasionalisme patriotismenya ada. Oke, itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa dia kuasai ya. Nggak apa-apa diambil BUMN. Jadi maksudnya dia mau berkorban untuk negara. Bukan seperti oligarki Taipan. Bukan, bukan. Nah, yang kedua, saya baca bukunya, itu ada transformasi Indonesia, paradoks Indonesia itu 3 seri, saya paham betul. Nah, sebenarnya, nanti kita bahas kenapa Pak Prabowo berubah dari buku itu. Kan sebenarnya sederhana kok buku paradoks Indonesia itu. Hanya 4 sebenarnya hal. Satu, paradoks Indonesia itu menyatakan, Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin. Itu kan paradoksnya. Yang kedua, dia pikirkan setelah pulang dari Yordan, dia menyatakan, saya harus merubah paradoks Indonesia ini, maka saya harus masuk politik agar bisa mengambil kebijakan. Nah, sehingga dialah Cawapres 2004, Capres 2009, 2014 Capres lagi, kalah lagi. Nah, baru 2019 Capres lagi, baru Capres 2024 baru menang. Nah, kemudian yang kedua itu yang mau diselesaikan hanya 2 sebenarnya Pak Abraham. Satu, bahwa ekonomi yang dikuasai oligarki sekarang itu harus dikembalikan ke rakyat. Itu Pak Prabowo. Nah, yang kedua, kedaulatan yang sudah dibeli oleh oligarki lewat pilkada, pilpres, pilgub dan lain-lain dibayar semua, itu harus dihilangkan dan dikembalikan ke rakyat. Nah, pertanyaannya, malah kok terbalik dari buku itu? Ya kan, terbalik dari, nah kita lihat sekarang itu. Nah, jadi maksud saya, Pak Prabowo, kita harus mengkaji apa yang terjadi, sehingga jangan sampai, saya katakan, berubah dia? Ya, jangan sampai paradoks yang dikaram itu merubah justru Pak Prabowo menjadi paradoks. Paradoks terhadap dirinya gitu. Iya. Itu kenapa sampai dia berubah Pak Said setelah pertemuan Solo? Oke, kita harus telusuri apa yang terjadi, Pak, supaya publik paham. Kita lihat bagaimana dinamika seakan-akan PDIP mau bergabung. Nah, ya kan? Udah ada nama menterinya 3, seakan-akan tinggal menunggu waktu. Dulu Abdullah Azwar Anas katanya, terus si Doli. Nah, terus kita lihat dinamika seperti apa. Kita lihat dinamika bagaimana dulu seakan-akan bargaining PDIP agar bergabung itu Anies tidak dicalonkan, seakan-akan. Bargainingnya di situ. Oke, kau bergabung tapi Anies jangan jadi calon gubernur DKI. Nah, kita mulai dari situ. Terus tahu-tahu dan sebelum tanggal 10, kita harus ingat nih, tanggal 9 itu kan sampai tanggal 10 kan beredar nama-nama menteri kan. Nama menteri Prabowo. Dan saat itu kita masih melihat, masih rasional, masih bagus, masih lumayan lah. Nah, ingat, yang publik dia harus paham, ada pertemuan di IKN tanggal 10-11, pertemuan presiden di situ. Dan saya dapat informasi ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN tanggal 11. Sebelum pelantikan Prabowo ya? Sebelum diturun perintah Solo. Surat perintah Solo istilahnya 13 Oktober. Nah, saya dapat informasi pertemuan di IKN itulah yang oligarki merumuskan bersama Jokowi bahwa ini yang harus dilaksanakan oleh Prabowo. Jadi hasil pertemuan IKN tanggal 11. Kebetulan yang cerita ke saya itu adalah orang yang hadir di IKN. Dia bocorkannya sama Pak Said ya? Nah, dia bocorkan saya, substansinya tidak semua. Nah, karena dia bocorkan ke saya, maka itulah keluar, istilah saya dulu itu, surat perintah Solo 13 Oktober, yang lebih dahsyat dari Super Semar 66, dan lebih dahsyat dari Dekret Presiden 59. Nah, 13 Oktober, kita lihat 13 Oktober, pada saat itu dipanggil dan lihat Gibran sudah ada di sana. Di Solo itu ya? Ya. Jadi Prabowo datang ke Solo ya? Menghadap Gibran. menghadap mungkin keinginannya Gibran. Nah, jadi Gibran bersama bapaknya pada saat bersama bapaknya. Saya nggak tahu Ibu Iriana di mana, siapa tahu ada juga di situ, kita nggak tahu. Nah, jadi Prabowo dipanggil ya? Dipanggil. Nah, setelah dipanggil itu mendadakkan semua. Nah, ingat Pak, siasatnya Jokowi untuk menekan Prabowo, kan dia mengumumkan saya tidak akan hadir di pelantikan. Itu tekanan. Ya, waktu awal-awal. Itu cara dia selalu begitu. Karena pada saat itu kan Prabowo memperlihatkan pidato yang luar biasa, sehingga dia kayaknya balas bahwa saya tidak akan hadir. Nah, disitulah jadi terjadi perebutan kekuasaan pada saat itu. Perebutan pengaruh. Sekarang, tanggal 13 Oktober
Oke. pulang, itu kan 13 Oktober tuh hari Sabtu kan. Mulai melemah tuh. Tahu-tahu hari Senin langsung pemanggilan semua calon-calon menteri Yang orangnya tidak punya kapasitas ya. kapasitas. Dan ingat, publik harus mulai membaca apa yang terjadi dan siapa sebenarnya sutradara semua ini. Ingat, pada saat Jokowi Jokowi pulang, setelah pelantikan, yang jemput Jokowi di Solo siapa? Luhut Oke. dan kawan-kawan. Dan yang diangkat-angkat di polisi itu kan, Ya. Datuk Thohir. Oke. Oh, oligarki ya? Ya. Jadi oligarki yang jemput Jokowi di Solo ya? Ingat, Para oligarki ya? ya, pada saat pengumuman calon menteri, calon wakil menteri, tidak ada namanya Dewan Ekonomi Nasional. Iya benar. Tiba-tiba Setelah dijemput di Solo, ada. tidak, besoknya diumumkan. Ada Dewan Ekonomi Nasional Yang diketuai oleh Luhut. oleh lo. Nah, terus Oke, menarik nih. jadi sekarang kita harus ini bahwa sebenarnya ini adalah perebutan kekuasaan baru terjadi sekarang. Berarti Pak Prabowo ini sedang disandar oleh Jokowi ya? Kira-kira begitu? Itu ada 3 kemungkinan. Oke, apa tuh? Satu, dan saya tidak berharap ini terjadi, Oke. bahwa ini adalah membagi kekuasaan Oh, yang bagi-bagi. tidak harus dilakukan. Oke, yang kedua, bahwa ini tersandra. Oke. Yang ketiga, ini masih taktik perebutan kekuasaan, strategi perebutan kekuasaan. Oke. Lagi permainan ya? Permainan. Oke. Nah, saya sekarang tadi kan 3 alternatifnya, bahwa memang dia tersandra oleh Jokowi. Dua ini tadi strategi. Yang ketiga adalah bahwa terjadi perebutan kekuasaan. Oke. Tersandra dengan Jokowi, ini kita harus bahas dengan karena saya punya informasi banyak, jadi saya bisa membahasnya. Nah, tersandra oleh Jokowi, itu menurut saya kita harus baca bahwa itulah tersandra oleh oligarki. Oh, jadi yang menyandra Pak Prabowo ini Jokowi dan oligarki? Ya, Jokowi disandra oleh oligarki, dan oligarki, ini begini, kita harus tahu, kepentingan Jokowi adalah ingin menjadi Raja Jawa. Kepentingan oligarki adalah ingin menguasai Raja Jawa. Supaya dia bisa menguasai sumber-sumber ekonomi. Nah, ini terjadi simbiosis yang sangat bagus selama 10 tahun. Simbiosis mutualisme ya? Mutualisme antara dua kepentingan. Oke, kujadikan kau Raja Jawa selamanya dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu, tapi serahkan isi Indonesia kepadaku. Kira-kira serahkan semua sumber ekonomi. Sumber ekonomi ke Anda. Sumber daya alamnya semua. Sumber daya alam termasuk PIK diserahkan. Termasuk serahkan. Nah, jadi simbiosis ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, Prabowo apakah akan menjadi pihak ketiga terhadap dua kepentingan ini? Oke. Kita berharap itulah, jangan sampai Prabowo jadi pihak ketiga. Kita berharap Prabowo melawan dua simbiosis ini. Oke. Jadi kita harus membaca sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi sekarang ini itulah perebutan kekuasaan. Nah, perebutan pengaruh juga mungkin ya? Ya itulah, tapi itu hanya satu cara. Nah sekarang kita lihat, yaitu, tapi kita mulai was-was karena semakin hari bukannya menunjukkan Prabowo semakin menunjukkan dirinya seperti saya katakan punya patriotisme, punya nasionalisme, punya rasa keadilan, mau mati bersama rakyat, itu makin berkurang. Oke. Apakah ini taktik apa tidak, kita nggak tahu. Oke, mengalami perubahan ya? Mengalami degradasi. Nah, padahal kita mau jangan Prabowo yang degradasi, di sana dong yang terdegradasi, gitu kan. Nah sekarang kita lihat, saya bilang ini jadi persaingan sebenarnya. Jadi kalau kita baca bukunya Paradoksnya Prabowo, itu sebenarnya isinya 100% perubahan, tidak ada keberlanjutan. Oke. Tapi yang terjadi, keberlanjutan. Nah, sekarang kita lihat sekarang masuk. Tadi kan apakah tertekan? Sepertinya perintah Solo itu tertekan. Dan saya dapat informasi bahwa perintah Solo 13 Oktober itu memang ditekan. Prabowo ditekan oleh Jokowi? Ditekan. Kenapa bisa Pak? Padahal kan Prabowo ini orang kuat, tentara. Kita bisa menduga mereka 5 tahun sama-sama. Jadi saling tahu kartu as masing-masing. Oh, saling sandra ya? Saling sandra. Oke. Nah, mudah-mudahan itu tidak salah. Mudah-mudahan salah. Yang kedua adalah oligarki kelihatannya ikut menyandra. Oke, jadi berarti oligarki bersama Jokowi menyandra Prabowo? Ya, dengan caranya oligarki mengancam akan menggoncang ekonomi Indonesia. Ekonomi. Kenapa, Mas? Itulah kenapa pentingnya jangan sampai karena hampir semua impor di tangan oligarki. Dia tahan impor gula, impor beras seminggu, kacau ekonomi.
Kemudian ekonomi pasar modal uang semua dipegang. Tapi kan bisa kalau Prabowo berani, ayo Jaksa Agung tangkap ini oligarki. Nah, periksa dia. Nah, problemnya Oke. menghadapinya begini. Rakyat, jadi begini. Nah, saya masuk. Kenapa sih orang bertanya, kenapa Jokowi bisa sukses kayak begini? Ya. Nah, Jokowi ini betul-betul memelihara rakyat yang mayoritas IQ-nya 70 dan miskin. Itu yang dipelihara. Jadi dia sengaja ya. Jadi bilang mau Abraham Samad, Said Didu, mau Ngoce Bambang sampai Wijayanto. kapanpun terserah. Tidak ada urusan dia. Tidak ada urusan. Karena tidak bisa mempengaruhi rakyat di bawah. Kita nggak punya duit mempengaruhi. Kita nggak punya duit dan dianggap aja hiburan. Iya, iya. Kita dianggap hiburan aja. Mereka jadi nggak, bagi mereka adalah bansos apa gitu itu aja yang dilakukan. Itu yang disebarkan kepada rakyat miskin dan Rakyat IQ miskin. rendah ya. IQ rendah. Oke. Nah itulah kenapa. Nah saya ayo sedikit nggak apa-apa. Iya. Itulah kenapa kita susah sekali menjarakan rakyat. Karena rakyat itu 70% ada di TikTok dan Instagram. Iya, iya, iya. TikTok, Instagram itu tempat orang-orang sambil nunggu Gojek nonton, tidak pakai otak sama sekali, Iya. dan mereka bermain di situ. Dan itulah tempatnya Gibran dan kawan-kawan main. Nah, sementara, saya belok sedikit. Pak Prabowo pernah menyatakan, saya heran katanya, elit-elit ini datang di ruang AC podcast. Termasuk Pak Said ini. Termasuk Pak Said, Pak Abraham Samad, apa lain. Bambang Wijayanto. Bambang Wijayanto. Nah, Pak Presiden Prabowo yang terhormat, lewat forum terhormat ini saya sampaikan bahwa orang-orang, bersyukurlah orang-orang yang punya integritas ini Oke. mau membuat podcast untuk menjarakan rakyat. Memberi edukasi. Ya? Memberikan edukasi, Pak Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan, Banyak Refli lagi. Harun, dan lain-lain, Pak Akbar Faisal, semua bikin podcast orang-orang yang tidak bisa dibeli. Nah, akhirnya pilar demokrasi masih ada. Karena apa? Mohon maaf, bapak-bapak sudah memenjarakan semua media online oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Jadi media mainstream sudah Mainstream. dibungkam oleh Jokowi. Dibungkam dengan hukum dan iklan oleh oligarki. Oke. Jadi tidak berdaya. Tidak berdaya. Untung ada media sosial. Udah podcast. ada media sosial. Media sosial nggak bisa dikontrol karena orang ini bukan cari uang. Nah sekarang kebebasan pers nggak ada karena dibungkam. Coba aja masalah PSN PIK 2 nggak bisa terbuka ke publik karena diancam oleh sponsornya, nggak bisa dikasih iklan apa. Jadi masalah PSN tidak pernah diberitakan di media mainstream. Silang diancam hukum diancam macam-macam. Oke, kita masuk ke tadi. Yang lain. Nah sekarang Sandra itu apakah bisa lepas? Saya selalu membayangkan Pak Prabowo ini menghadapi 3 piring bubur panas. Bubur panas pertama oligarki, Oke. bubur panas kedua politik, bubur panas ketiga adalah Jokowi. oligarki sama Jokowi. Oh, Jokowi Pakai- bersatu sama Jokowi. Ya, Jokowi mengendalikan nih. Bubur ketiga, bubur panas hukum. Jadi Jokowi yang kendalikan semua. Kendalikan semua. Oke. Nah, apakah Prabowo berhasil memakan bubur panas ini tidak melepuh lidahnya? Maka kita harus membantu Prabowo menyiapkan sendok-sendok yang aman. Makanya kita save Prabowo. Saya Prabowo. Itu yang kita harus Kita lakukan. lakukan. Nah, ini oligarki. Oligarki ini ancamannya macam-macam. Nah, apakah Pak Prabowo mau tunduk ke oligarki? Kita lihat begini. Sekarang orang melihat yang dibawa ke Cina kemarin, oligarki. Saya melihat ada perimbangan berubah, makanya saya diam dulu melihat. Oh, karena ada pengusaha-pengusaha pribumi. Bukan oligarki yang mengendalikan, yang saya anggap ada di bawah bubur panas ini. Oke, paham. Karena begini, kita harus hadap itu. Orang-orang di bawah itu orang-orang yang berbisnis di sektor real, Yang kemarin dibawa ya? yang di bawah. Bukan pengambil tanah rakyat. Oh, oke. Bukan pengambil hutan rakyat. Bukan pengembang ya? Bukan pengambil perkebunan. Dia Oke. orang-orang industrialis. Bagi saya, itu oleh pengusaha seperti itu yang dibutuhkan Indonesia. Pengusaha benaran ya? Jadi orang kalau udah masuk industri, itu pasti pengusaha benar. Oke. Jadi, nah makanya kalau Bung Abraham saya diam melihat, karena saya lihat komposisi yang datang ini Masih seimbang. bukanlah perampok milik rakyat. Masih seimbang? Masih. Ya. Nah, kalau orang pengusaha sudah masuk industri, saya hormati. Oke. Ya kan? Tapi kalau hanya ngambil tanah rakyat, nah itu. Siapa tahu bubur panas ini sedang Diolah. Bubur panas pertama. Diolah sama Pak Prabowo ya? Ya. Oke. Bubur panas kedua ini adalah politik. Bubur panas kedua ini politik